الذي جمعنا في هذا المكان ومن علينا بلقاء الأحبة والإخوان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ومن كانت أعماله موافقة للسنة والقرآن. أما بعد، حضرات الأساتذة al-muhtaramin, para asatid, para tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus jajaran DKM Masjid Al-Kautsar yang saya hormati imam kita Al-Ustadz Khairul Fajri, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan curahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah-ibadah mengisi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita dari mulai puasanya, sholatnya, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, bacaan Al-Quran dan zikir-zikirnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi doa kita untuk mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pula tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah melaksanakan ajaran-ajarannya dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, dan kita semua mudah-mudahan dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, satu keberkahan dan karunia yang luar biasa bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Patut kita syukuri. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang keistimewaannya tidak kita jumpai di 11 bulan lainnya. Maka lantaran Ramadan itu istimewa, kita perlu untuk memperlakukan Ramadan itu tidak sebagaimana bulan-bulan lainnya. Tentu ada banyak keistimewaan dari bulan suci Ramadan yang kalau kita bahas tidak cukup waktunya sampai dengan menjelang subuh. Ini jadi pengantar, bukan lagi pengantar tarawih, ya. Jadi pengantar sahur nanti. Saya tidak akan berpanjang kalam. Ada beberapa hal saja yang saya akan bahas pada kesempatan ini untuk mendorong kita semakin rajin beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi motivasi dan semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan yang baru berapa hari ini kita lakukan? 6 hari ya. Jadi masih lumayan panjang, masih ada kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama, bahwa bulan suci Ramadan istimewa lantaran Allah sediakan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan pahala-pahala. Di luar bulan suci Ramadan Allah sediakan banyak kesempatan untuk dapat pahala, tapi beda. Limpahan pahala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan lebih berlipat ganda. Kalau kita laksanakan sholat-sholat sunnah saja atau amalia-amalia sunnah lainnya di bulan suci Ramadan, dapatnya bukan lagi nilai pahala sunnah tapi menjadi nilai pahala wajib. Misalnya kita sholat duha, kita sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah,
bahkan malamnya taraweh, witir, atau bangun lagi malam untuk tahajud, qiyamul lail. Semuanya bukan lagi mendapatkan nilai pahala sunnah, tapi mendapatkan nilai pahala wajib khusus di Ramadan. Kalau yang sunnahnya dapat pahala wajib, bagaimana dengan amaliyah yang fardu, amaliyah yang wajib? Maka di bulan suci Ramadan limpahan pahalanya berlipat ganda lagi. Amal-amal wajib kita bukan lagi dibalas dengan satu nilai amal wajib atau 10 nilai amal wajib, tapi menjadi 70. Apalagi khusus untuk yang namanya infak sedekah. Kalau di luar bulan suci Ramadan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berikan 700 limpahan pahala untuk sedekah infak sedekah itu. Apalagi di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini istimewa, jangan kita tinggalkan Ramadan dengan sedekah kita. Salah satu tanda orang itu diterima amal ibadahnya adalah dia rajin sedekah. Mudah baginya untuk bersedekah, mengeluarkan duit dari kantong, dari sakunya nggak berat. Itu salah satu tanda bahwa ibadahnya diterima Allah. Kalau orang rajin, katakan puasanya dia penuh, sholatnya juga dilakukan, tidak ada yang tertinggal, tapi untuk urusan sedekah, untuk urusan infaknya dia masih pelit, artinya masih jauh dari takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu karakter dan ciri takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan ekonominya leluasa ataupun dalam keadaan ekonominya susah. Kalau susah saja masih disuruh sedekah, apalagi dalam keadaan ekonomi leluasa. Maka ayo Ramadan jangan kita tinggal kesempatan untuk bersedekah, bukan hanya nanti di ujung dengan zakat fitrah kita, tapi juga dengan sedekah-sedekah sunnah. Yang berikutnya bahwa Ramadan istimewa bukan hanya lantaran kita mendapatkan kesempatan mengumpulkan pahala, tapi juga Allah sediakan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ada di antara kita yang tidak punya dosa. Manusia yang tidak berdosa hanyalah para nabi dan para rasul. Di luar itu kita semua ada dosanya banyak. Saking aja dosa kita nggak kelihatan, saking aja dosa kita tidak berbentuk, saking aja dosa kita nggak berwarna. Coba kalau dosa kita banyak dan kemudian ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya, orang bisa menjauh dari kita lantaran jangan dekat-dekat. Kelihatan tuh dosanya banyak. Kayak pensil. Pensil itu memberikan kesempatan kepada penghapus untuk menghapus goretan, coretan yang salah. Itulah perjalanan hidup kita. Nggak selalu lurus, nggak selalu benar, ada salahnya. Maka lewat kesempatan di Ramadan, amal-amal ibadah yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Permohonan ampunan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lebih berpotensi untuk diijabah. Yuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni. Kalau tengah malam bangun sebelum sahur, waktu sahur itu kan adalah waktu yang istijabatul doa. Potensi untuk diterima diistijabah doanya lebih besar. Maka banyak-banyak kita minta doa kepada Allah, banyak-banyak kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu waktu yang ditunggu oleh Allah. Hal min mustaghfir, masih ada enggak umatku yang mau beristighfar mohon ampunan? Allah tungguin. Maka kalau kita memohon ampunan kepada Allah, perbanyak di bulan suci Ramadan, apalagi di waktu sahur itu, mudah-mudahan juga jadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyamah,
wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah wajibkan atasmu puasa dan aku sunnahkan untukmu melaksanakan qiyamul lail, kata Nabi. Maka siapa saja yang sholatnya dan qiyamul lailnya itu imanan wa ihtisaban, semata landasannya adalah iman, semata yang dikejarnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih, sholat isya dilanjutkan dengan tarawih, dilanjutkan dengan witir. Yang kita harapkan dari sholat tarawih dan witir ini semata ridho Allah, semata balasan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Maka kalau itu semua dilakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu bakal dihapuskan, diampuni. Atau dalam riwayat lain, kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummu, dia seperti seorang bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Itu keistimewaan kedua. Yang ketiga, Ramadan ini Allah sediakan keistimewaan bagi kita orang-orang yang berpuasa dengan istijabah doanya. Doa-doa yang kita minta kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah, diistijabah, dijabah oleh Allah lantaran puasa kita. Ada 3 tuh. Satu tadi waktu sahurnya. Yang kedua adalah ketika orang dalam keadaan berpuasanya banyak doa, minta kepada Allah, maka Allah gak tolak. Dan yang ketiga adalah pada waktu kita berbuka puasa, jangan mentang-mentang seharian gak makan gak minum, begitu sudah berhadapan dengan makanan dan minuman langsung serobot, lupa doa. Padahal itu adalah waktu mustajab, waktu doa kita diijabah. Maka gunakan juga buka puasa, jangan lupa doa juga di situ, sehingga kita mendapatkan nilai tambahan. Berikutnya lagi, tentu ini tidak kalah penting dan sudah sangat kita kenal bahwa Ramadan menjadi istimewa lantaran Allah sediakan satu malam yang paling istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya ketika kita melakukan amal-amal ibadah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka nilai pahalanya tidak lagi seperti biasa. Allah kasih nilai pahala berlipat ganda luar biasa, nilainya lebih banyak dibandingkan 1000 bulan. Nilainya lebih dari 83 tahun kurang lebih. Kita hidup saja belum tentu 83 tahun. Dengan mengalami satu malam yang namanya Lailatul Qadar, lantaran kebaikan-kebaikan kita lakukan di malam itu, lantaran ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan semata kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah limpahkan pahala luar biasa, nilai kebaikan luar biasa. Udah pernah ketemu malam Lailatul Qadar? Enggak tahu gitu. Mudah-mudahan sih pernah. Gimana caranya? Banyak ulama beda pendapat terkait kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Yang paling ngetop kalau di kalangan kita disebut 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, begitu di antara riwayat yang ada. Tetapi kalau kita buka pendapat-pendapat ulama misalnya yang disampaikan dalam kitab Mafatihul Ghaib, sebuah kitab tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di situ beliau menyampaikan begitu banyak pendapat ulama yang beda-beda kapan Lailatul Qadar terjadi. Bahkan sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar sangat mungkin terjadi di malam pertama Ramadan. Bukan cuma malam 10 terakhir, bukan malam ke-27, bukan malam 17. Pendapatnya banyak, luar biasa. Artinya apa? Memang sengaja Lailatul Qadar itu menjadi rahasia Allah. Kira-kira kalau kita sudah tahu
Lailatul Qadar itu sudah dipatok malam 17. Masjid ini penuh nggak malam 17? Penuh. Tapi malam lainnya kosong rompong. Boleh jadi begitu. Ya. Kalau di Mesir tuh, di banyak tempat malam ke-27 dipastikan masjid-masjid itu penuh, bahkan berlimpah keluar. Ya. Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Husain, apalagi Masjid Amr bin As. Itu kalau di Masjid Amr bin As mau dapat tempat di dalam, nggak bisa. Kita berangkat dari rumah pada maghrib nggak bakal dapat. Berangkat dari rumah pada zuhur, biar bisa buka puasa di situ, dapat tempat di dalam. Tapi kalau berangkatnya udah ke sorean, insya Allah kita sudah dapat di pelataran, bahkan di jalanan. Ya. Saking numpleknya orang malam 27. Karena orang-orang Mesir banyak yang percaya bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam 27. Tapi kan akhirnya malam-malam lainnya masjid yang sholat ya itu lagi, ya, langganannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan terjadinya Lailatul Qadar kapan waktunya supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi semua malam Ramadan dengan amaliyah ibadah dan ketaatan. Dari malam pertama sampai malam terakhir, kalau dijagain tuh yang namanya sholat isya'nya di masjid atau di musola, tarawihnya juga, ya, witirnya juga. Kira-kira kalau dijagain begitu dapat nggak? Insya Allah dapat. Gitu. Nggak ada bohongnya. Itu yang kemudian jadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikat. Lihat tuh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tuh umat manusia yang dulu waktu Allah menciptakan dipertanyakan oleh malaikat, jangan-jangan ini cuma jadi makhluk yang akan menumpahkan darah, banyak dosanya. Tapi ternyata jadi kebanggaan Allah lantaran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang Ramadan mengisi kegiatan dengan kebaikan-kebaikan, malamnya diisi dengan aktivitas ibadah untuk ngejar Lailatul Qadar yang belum tentu dapat tuh. Walaupun belum ada kepastian dapat, tapi karena dikejar, maka itu Allah banggakan di hadapan malaikat. Dan ketika malam Lailatul Qadar terjadi, malaikat minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi, makanya berbondong-bondong dari mulai maghrib sampai dengan matahari terbit, ya. Malaikat itu gantian turun ke muka bumi dipimpin oleh malaikat Jibril. Sepanjang malam itu mereka saksikan bagaimana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, bagaimana mereka bertobat, beristighfar, mohon ampunan, bahkan sampai nangis-nangis. Kalau malaikat kan nggak ada yang istighfar nangis-nangis, karena malaikat semuanya taat kepada Allah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Tapi manusia dengan banyak dosanya, ada kesempatan untuk diampuni dosa lewat istighfar, banyak yang istighfar, banyak yang bertobat, minta kepada Allah, nangis-nangis, dan malaikat senang melihat hal itu. Nggak ada di kalangan malaikat. Ini fenomena yang bagi malaikat luar biasa. Ya. Sepanjang malam itu pula malaikat turun ke muka bumi untuk berzikir dan sekaligus berdoa bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam itu mengisi dengan aktivitas kebaikan, amal ibadah wajib dan sunnahnya. Dapat doa malaikat sepanjang malam. Buat yang malam itu beraktivitas dengan kebaikan. Ustaz, kayak nggak tidur, ngapain semalaman? TikTok. Semalam sih, ya di kamar aja pegang HP. Semalaman main game, TikTok. Saya nggak tidur malaman, ngumpul di mana? Di pos ronda ngapain? Main kartu. Yang begitu nggak disapa sama malaikat. Ya. Buat yang melakukan amal ibadah di malam terjadi Lailatul Qadar, maka disapa oleh malaikat Jibril. Cuma kita nggak sadar saja disapa malaikat Jibril. Atau digambarkan bahwa ketika disapa malaikat Jibril itu bulu-bulu berdiri. Kalau dia mengatakan semalam bulu-bulu saya berdiri, boleh jadi lantaran ketakutan, bukan lantaran disapa malaikat bahwa alam gitu. Ya. Tapi kita kejar saja.
Dapat nggak dapat, wallahu alam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kejar Lailatul Qadar, amalia kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengingkari janji. Di ujung insya Allah dosa-dosa kita diampuni, bahkan kita termasuk yang terbebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya, sekali lagi hanya 10 menit. Kalau dibahas lebih detail lagi terkait dengan keistimewaan Ramadan tentunya masih panjang, tapi tidak cukup waktunya dan bukan tempatnya. Terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Kautsar, dan mohon maaf manakala dalam penyampaian tausiah ini ada hal yang kurang berkenan atau kekhilafan di sana sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.